Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi semuanya. Kelas kalian ini cukup besar ya, 114 orang ya. Kalau saya periksa di IPB Mobile ini 110, 121 ya. 9, 11. 124. Oh, tapi di IPB Mobile ini 121 yang masuk gitu ya. Oke. Apa namanya? Sedangkan Google Form kemarin yang saya share itu baru terisi, baru dijawab, direspon 90 orang. Ya, Google Form yang perkenalan itu harap diisi ya. Karena itu data diri kalian, saya butuh, terutama alamat email segala itu butuh gitu ya. Oke. Selamat bertemu dengan saya. Perkenalkan saya Ibu Ani Juraida ya. Saya dosen di Departemen Statistika. Saya akan mengajar kalian bersama Pak Geri ya. Nah, Pak Geri nanti bagian sesi UAS, saya bagian sesi UTS gitu ya. Nah, apa namanya metode pembelajarannya? Nah, ini kita perlu kesepakatan gitu ya. Kalau saya itu inginnya tiap pertemuan tuh ada Zoom, meskipun mungkin hanya 1 jam gitu ya. Kemudian lainnya kali kita bisa diskusi via WhatsApp group gitu. Sebab kalau materi ini nggak saya jelaskan langsung, ya, khawatirnya itu salah tafsir aja gitu, ya. Beda dengan materi yang hafalan ya kayak biologi gitu ya. Ya itu mungkin nggak perlu, ini juga kayaknya bisa gitu kalian menghafal. Sedangkan statistika ini kan butuh apa namanya penjelasan begitu ya. Nah, bagaimana dari kalian? Setuju nggak seperti itu? Setuju, Bu. Setuju, Ibu. Saya setuju, Bu. Ini juga kan materi ini nggak ada responsi, jadi mau nggak mau ya ayo kita belajar bareng gitu ya sama saya. Insya Allah saya akan mandu ya. Dan jangan segan-segan ya kalian untuk bertanya. Misalkan, oh pertanyaan saya kok hanya begini, tanya gitu ya. Tapi tanyalah sesuai konten materi gitu ya. Jangan tanya yang di luar materi, Ibu mungkin nggak bisa jawab gitu ya. Materi apa di luar statistik gitu ya. Kalau di dalam statistik insya Allah Ibu berusaha bisa jawab gitu ya. Nah, kemudian di kuliah ini kalian butuh ini ya software Excel. Nah, semua punya ya? Punya, Bu. Insya Allah punya, Bu. Allah. Ada, Bu. Ya, soalnya yang tahun lalu itu ada yang nggak punya, ada yang nggak pernah pegang gitu ya, karena beragamnya ya nak ya, yang di IPB ini sangat beragam. Itu ya. Jadi saya harap nanti semua sudah siap Excel gitu ya. Nah, pernah nyoba juga kan umumnya? Pernah, Bu. Nah ya nanti Ibu ajarin lah. Karena itu butuh nanti untuk analisis data mungkin di minggu kedua kayaknya kita sudah mulai ini ya sedikit-sedikit. Data sudah saya siapkan, nanti saya share ada sekian ya, maksudnya dalam satu file Excel, nanti saya share, nanti jadi untuk latihan tuh buka sheet ini gitu ya, nanti tinggal kalian buka gitu ya. Untuk latihan bersama gitu ya. Itu. Nah, kemudian saya share dulu ya tentang ini apa namanya pengantarnya dulu supaya kalian tahu aturannya materinya ini apa aja. Terus cara penilaiannya ini apa saja gitu ya. Supaya nanti kalian tahu jangan kaget, oh ada penelitian kayak begini dulu kok nggak pernah sampaikan Ibu gitu ya. Jadi saya sampaikan dulu ini sebagai pengantar ya pertemuan kita. Oke. Nah, ini kan sudah saya share ya file ini di grup ini kalian. Saya show aja ya. Kan ini nanti juga direkam ya sehingga nanti
bisa saya kasih apa namanya linknya ya, rekamannya. Nanti mungkin saya taruh di YouTube saya atau di mana gitu ya. Jadi mata kuliahnya disebut sebagai statistika dan analisis data ya. Ini kodenya, kode apa MK-nya ya, STA 111, angka yang cantik ya, semuanya serba satu ya. Jadi intinya nanti ini kalian baca, nanti akan saya jelaskan juga ya di materi silabusnya. Jadi intinya materi ini kita ingin membekali kemampuan dalam mempersiapkan proses storytelling. Jadi storytelling berdasarkan data, storytelling sesuatu ya, tapi storytelling itu berdasarkan data. Jadi kalau kalian punya data, kalian bisa menceritakan dengan baik. Itu tujuannya. Secara efektif sebagai hasil dari proses analitika secara statistika yang berguna dalam pengambilan keputusan dan tindakan ya. Nah, kalian nggak usah khawatir ya. Ini di sini materinya itu nggak terlalu sulit. Jadi materinya ini masih yang deskripsi biasa. Jadi tujuan kami di sini kalian bisa storytelling tentang data yang kalian miliki gitu ya. Nah, kalau yang sudah pengujian hipotesis nanti ya di semester berapa? 3 ya. Suara saya masih terdengar? Masih, Bu. Masih ya, oke. Enggak ada peringatan your internet is not stable gitu ya. Atau saya matiin ini saya ya, apa video saya ya, biar apa namanya enggak. Ada peringatan soalnya ini your internet is not stable, jadi oke saya matikan video saya ya gitu. Oke, saya kembali lagi ke materi ya. Oke, kemudian capaian ini yang ingin kita capai selama kuliah ini, mahasiswa ini mampu berpikir kritis terhadap kualitas data berdasarkan proses pengumpulannya ya. Nah, nanti proses pengumpulannya itu di bagian UAS akan dijelaskan ya, cara mengumpulkan datanya ya. Mahasiswa memiliki kemampuan manajemen data sederhana untuk menghasilkan informasi yang valid ya. Mahasiswa memiliki kemampuan menghasilkan dan menginterpretasikan informasi umum dari data sesuai konteks permasalahan. Jadi kita kalau punya data itu kan ada problem diteliti gitu ya. Jadi seperti satu penelitian itu ada problemnya, ada tujuannya, kenapa ini diteliti gitu ya. Kemudian mahasiswa mampu menghasilkan bahan visualisasi efektif. Jadi memang yang paling penting di data itu kalau disajikan angka saja kan nggak menarik ya. Maka kita perlu menyajikan secara visual sehingga orang awam pun itu bisa membaca gitu ya. Ini e-booknya sudah saya share ya di link yang saya berikan. Ada 4 e-book. Nah, data-data yang tadi saya sebutkan itu saya ambil dari beberapa buku ini ya. Dari buku ini supaya nanti bisa kita buat latihan ya. Nah, memang nggak semuanya ya, ini nggak e-book semuanya dipakai. Hanya beberapa chapter, hanya di bagian mungkin deskriptif yang seperti itu ya. Kalau ini mungkin nanti ini juga ya, ini malah lebih detail ya, dia menjelaskan step-stepnya yang more ini. Sedangkan yang bisnis ini di sini ini e-book ini kalau kalian buka di sini juga ada caranya menyajikan dengan Excel, ada juga dengan software Minitab ya. Minitab itu free, kalian bisa maksudnya free 1 bulan kayaknya ya, kalian bisa cari ya. Di Tokopedia juga ada sih kalau mau cari Minitab yang tapi itu nggak wajib ya. Yang kuliah ini cukup Excel gitu ya. Nah, kemudian ada probability and statistik. Memang ini nggak banyak kalau dari buku ini. Buku ini nanti mungkin kalian pakai nanti pas ini ya, pas belajar metode statistik ini sangat bagus buku ini ya. Ya, buku ini masih baru semua ya. Ini yang 2019 kalau nggak salah ya. Ini terbitan baru semua. Oke. Nah, ini silabusnya. Yang pertama, ini materi utamanya ini yang pertama yaitu statistik
and analytic for decision making ya. Jadi di sini akan diisi tentang pengertian statistika, konsep contoh populasi, tentang proses analitika, tentang nanti saya jelaskan sedikit tentang big data, jenis-jenis data, ilustrasi penerapan statistika dan analika berbagai bidang ya. Jadi ini masih konsep umum aja ya. Ini hanya 1 kali pertemuan. Kemudian topik yang kedua ini memahami data melalui deskripsi dan eksplorasi ya. Ini materinya ada 4 pertemuan. Kita nanti inginnya menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik ya, atau mungkin membuat satu ringkasan angka. Angka ini biasanya ukuran pemusatan dan penyebaran. Terus kita juga kalau punya beberapa grup data, kita bisa melakukan komparasi, bisa dengan box plot itu ya. Dan eksplorasi hubungan antar peubah ya. Ini kayak scatter plot ya. Ini ada 4 kali pertemuan ya. Kemudian materi berikutnya ini adalah modeling, yaitu korelasi dan regresi. Nah, di sini yang disajikan ini belum saya menguji ya, jadi hanya menentukan koefisiennya gitu ya. Sangat sederhana menentukan koefisien korelasi, menentukan koefisien regresi, dan juga asosiasi ya untuk 2 peubah kategori ya. Ini 2 pertemuan. Nah, kemudian sesi ini kita UTS ya, habis itu ya. Kemudian sesi UAS ini diawali dengan metode pengumpulan data ya. Ini ada beberapa teknik yaitu survei, perancangan percobaan, dan juga di sini ada nanti akan diberikan tentang etika dalam pengumpulan data ya. Oh, satu lagi ya, metode data observasional ya. Jadi ada 3 metode. Jadi kita ngamati langsung atau melakukan survei ya, perancangan percobaan. Ini sebanyak 2 pertemuan ya. Nanti akan dijelaskan detail di bagian UAS ya. Kemudian selanjutnya ini adalah manajemen data ya. Nanti ini semua menggunakan Excel. Bagaimana memfilter tabel, subsetting, mengagregasi data ya. Terus bagaimana kalau data kita ada yang anomali gitu ya, ada pencilan dan sebagainya ya. Kemudian materi berikutnya adalah bekerja dengan lebih dari 1 tabel data. Kita merge-nya itu bagaimana gitu ya. Ada di sheet 1, ada di sheet 2 bagaimana merge-nya gitu ya. Nah, ini 2 kali pertemuan. Kemudian data visualisasi, ini prinsip dasar visualisasi. Terus komponen dalam grafik ya, infografis nanti ini akan dijelaskan karena ini intinya adalah memvisualisasikan data ya. Kemudian menyarikan informasi. Nah, nanti diajari tentang bagaimana menarasikan data yang kita miliki itu ya. Terus bagaimana teknik dasar presentasi yang efektif. Ini 2 pertemuan. Jadi 14 ya itu ya. Nanti setelah itu baru UAS ya. Nah, ini pembelajarannya kalian baca aja ya. Yang jelas nanti targetnya ini jadi interaktif ya, ini kalian baca aja lah. Nah, ini nggak ada yang penting ya. Kita masih pakai platform ini ya, Google IPB, dan ini aja WAG. Nanti kalau dirasa perlu, mungkin nanti ada tugas, mungkin kita bisa membuat Google Classroom untuk kelas kita gitu ya. Nah, ini penilaian hasil belajar ya. Jadi komponen penilaian ini ada kuis, ada ujian yaitu UTS-AS, tugas atau PR, dan tugas wajib. Ya. Nah, kuisnya ini bersama dilaksanakan minimal 2 kali pada masa UTS dan 2 kali masa UAS. Jadi ada 2 kuis minimal ya ini ya. Padahal pelaksanaannya kemarin katanya lebih ya. Kuis ini juga dapat dilaksanakan mandiri masing-masing kelas ya. Sebenarnya kami juga bisa melaksanakan ya dari saya ya. Kemudian ujian yang UTS UAS ini dilaksanakan bersama ya. Dengan nanti jadwalnya ditentukan oleh ini ya departemen kapan. Kemudian ada tugas atau PR, setiap dosen dapat memberikan tugas, jadi kita juga bisa memberikan tugas. Ya. Kemudian ada tugas wajib, ini yang penting. Pada akhir semester ini setiap kelompok mahasiswa wajib memposting hasil karya suatu infografis dengan menggunakan data yang topiknya akan diberikan kemudian ya, nanti ini akan diberikan topiknya. Ini di akhir ya.
Tugas wajib ini di bagian akhir. Nah, komponen penilaiannya ini 35% UTS, 35% UAS, 30% kuis ya. Nah, rinciannya ini 30% itu ini. Kuis bersama, jadi nanti ini terpusat, ini diambil nilainya 10%. Nah, kuis mandiri, ini PR, ini paling bagian saya, ini 10% ya. Kemudian yang ini tugas akhir ini nanti dinilai dari hasil infografis kalian ya. Berapa yang like infografis kalian, nilainya nanti nilainya juga saya akan menilai kayak penampilannya dan sebagainya nanti dirata-ratakan. Jadi ini ya komponen nilainya ya. Nah, tugas-tugas ini dari saya hanya kontribusi 10% ya. Kemudian ini yang semester kemarin ya ini ya, ternyata kuisnya ini cukup banyak, ada 3 di sesi UTS, sesi UAS ada 2 kali ya, ini. Jadi ini katanya sih kemarin itu waktu loka karya ini 2 minggu sekali kuis ini akan diberikan ya. Nah ini tugas akhir, nah ini tugas akhir nanti ada teknisnya lah ya, nanti akan diberitahukan kemudian gitu ya. Nah, ini contoh-contoh infografis dari semester kemarin, itu semester lalu ya. Jadi new normal, new habit, ini ada desain grafisnya. Nanti yang dinilai di sini nih, semakin banyak yang like, maka semakin besar poin kalian gitu ya. Jadi kita ingin menyajikan data, kayak membuat poster gitu ya. Nanti kayak kalian membuat poster begini, poster ini harus mempunyai informasi gitu ya. Nah, sajikan poster ini yang menarik gitu ya. Jangan terlalu yang apa, kalau nggak, warna juga penting ya, karena warna itu juga menentukan orang tertarik atau tidak. Kalau warnanya biasa-biasa aja gitu, kayaknya kurang tertarik ya. Ini beberapa hasil, ini sudah saya share, kalian bisa pelajarin ya. Ini aktivitasnya. Ini sederhana ya, tetapi yang like juga banyak ya ini ya. Perilaku ya, ini mahasiswa ini bagus ya. Tingkat kesiapan mahasiswa ini mungkin melakukan apa namanya amatan gitu ya. Penyebab utama stres nih. Nah, macam-macam ya. Bagus ini ya. Nah, nilainya nanti ini A itu lebih besar 80 ya. AB antara 75-80, B 70-75 ya. BC 65-70, C 50-65, D 35-50 ya. Dan yang kalau kurang dari 35 itu E ya. Itu sekilas tentang pengantar, ada yang ditanyakan? Silakan. Silakan kalau ada yang tanyakan sebelum kita masuk materi. Ibu izin bertanya, Bu. Boleh. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Ibrahim Ismail, Bu. Izin bertanya terkait dengan infografis tadi. Itu kan berkelompok ya, dan di share-nya langsung di Instagram Statistika ya. Oke, Bu, baik, Bu. Iya, nanti akan diberitahu caranya ya, dan ada cara anunya apa? Bagaimana ini? Kalau nggak salah sudah ada sih di web yang itu ya, web apa? Di course kita sudah ada tempel. Sudah di-download belum materi yang di LMS? Cara tugas akhir itu? Udah masuk LMS semua belum? Masuk LMS ya, karena nanti ini untuk kuis-kuis semua di LMS. Kalau kalian nggak masuk, nggak ada nilainya. Ya, UTS juga di LMS di course IPB itu. Kalau ujian nanti kayaknya ada dua platform ya, nanti akan diberitahu. Karena kalau satu platform khawatir nggak kuat ya di IPB. Semester kemarin dibagi dalam 2 grup gitu. Ada 2 grup, yang kelompok mana di platform 1, satunya platform 2 gitu ya. Nanti teknis itu akan diberitahukan semua di LMS di course itu. Jadi kalian masuk ya di course itu semua ya. Kalau enggak nanti ketinggalan ini informasi ya. Oke, silakan, masih ada pertanyaan. Saya juga awam ya tentang Instagram ya. Itu nanti ada timnya tersendiri ya. Masalahnya bukan awam, enggak menyempatkan aja ya, karena waktu Ibu banyak sekali untuk yang lain-lain pekerjaan gitu ya.
spend time so much lah kalau bagi saya untuk di media sosial itu ya. Jadi banyak malesnya bukan ini ya, males nggak tertarik lah buat apa gitu ya. Si baik yang dikerjakan. Oke. Tapi kalau kalian wajib ya, masih muda sekarang, apa-apa kan yang dinilai itu orang umum yang menilai gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Ibu share lagi, Ibu share materi yang berikutnya ya. Oke. Sudah terlihat materi Ibu? Sudah, Ibu. Ya. Oke. Sudah, Bu. Kita mulai belajar ya tentang ini konsep dasar statistika ya. Nah, nyantai aja ya, nggak usah tegang-tegang. Jadi outline yang akan kita bahas ya, ini pada materi pertemuan pertama ini adalah apa dan mengapa statistika, kemudian pengertian tentang populasi dan sampel ya, kemudian statistika deskriptif dan inferensia itu apa gitu ya, terus pengertian tentang peubah, jenis peubah dan skala pengukuran ya. Buku yang dipakai ini ya referensinya, agresi buku yang pertama tadi ya. Oke, apa dan mengapa statistika? Ini kita awali dulu ya, fakta tentang perlunya statistika ya. Jadi statistik ini kalian mungkin sudah sangat tahu ya, sekarang apapun publikasi di media itu kan bisa saja dari sebentar ya, saya tak minum dulu. Jadi statistik ini ada di berbagai tempat gitu ya, bisa dari ya ini ilustrasinya ya, nggak tahu ini gambar rumah mungkin ya, rumah atau ini perkantoran yang ini ya, atau ini mungkin rumah sakit ya, atau ini mungkin apa lagi nih, mungkin perumahan apa ya. Jadi semuanya ini ada, dari perkantoran ada, dari rumah sakit ada, dari ini semua ada informasi yang berhubungan dengan data ya. Data itu makanya di sini ada diperlukan suatu cara gitu ya untuk membuat membuat informasinya lebih bermakna ya. Jadi statistik ini ya. Sebenarnya kalau statistik sini ilmu ya, jadi kita butuh ilmu untuk, kalau nggak pakai S itu statistik biasa, kalau pakai S ini ilmu ya, ilmu statistik gitu ya. Nah mungkin juga kalau di tempat ini ya, nah cuma saya nggak tahu ini yang buat karena dari departemen ya, ilustrasinya seperti ini, mungkin ini ada area bermain gitu ya, area bermain, anak-anak gitu ya, ada main, di sini juga pasti ada informasi. Berapa yang mengunjungi area main, usianya berapa, jenis kelaminnya apa gitu ya. Itu. Jadi kita harus dari pengunjung ini mungkin nanti kita dapat informasi gitu ya. Oh yang mengunjungi ini usia sekian-sekian, berarti kita butuh permainan yang sesuai untuk usia mereka. Ya. Jadi seperti itu ya. Semua statistik itu ada di mana-mana gitu ya. Data itu ada di mana-mana ya. Kemudian data itu nggak harus bentuknya sekarang itu data itu nggak harus angka ya. Jadi bukan hanya tinggi badan, berat badan, apalagi ukuran sepatu, bukan. Tetapi juga data itu sudah bisa ke teks ya. Jadi seperti misalkan siapa sih yang menyukai ini misalkan ada pilkada gitu ya, pilkada. Siapa yang menyukai calon pertama ya. Nah calon pertama itu kan biasanya media sosial itu bisa melalui Twitter, WhatsApp group atau apa-apa atau Facebook ya. Di situ nanti orang bisa menyarikan, oh ternyata pilkada Kota Bogor ini yang paling disukai oleh masyarakat tuh ini gitu ya. Nah, mereka menyarikan dari teks ya. Jadi sudah sangat maju sekarang itu ya. Jadi kita butuh statistik ya. Statistik tadi itu digunakan untuk mensampaikan informasi-informasi yang ada, yang diperoleh dari tempat-tempat ini menjadi suatu bisa grafik, bisa table gitu ya. Nah, data itu diproduksi di mana-mana ya.
aktivitas keseharian manusia itu juga memproduksi data ya, media sosial ya, email itu juga bisa kan ya, apalagi macam-macam ya, ada Twitter ya, ini media sosial, ada juga sekarang kayak Detik.com gitu ya, media sosial untuk berita gitu ya. Ada kemarin mahasiswa statistik yang meneliti tentang Omnibus Law ya, berdasarkan dari berita yang ada di Detik.com ya. Jadi selama rentang waktu tertentu itu problem apa sih yang ada di Omnibus Law. Nah, dia di situ berhubungan dengan data tentang teks gitu ya. Nah, nanti dari teks itu disarikan akan menjadikan informasi yang mudah difahami ya. Dari buku yang kalian baca juga pasti tahu ya. Ini juga banyak informasi. Kemudian bisa juga dari berbagai macam lah ya ini ya. Kalau ada komunikasi dua orang seperti ini, ada sesuatu yang ingin dikemukakan ini ya. Ini juga ada datanya ya. Berbagai macam ya. Nah, ini juga kampus juga pasti ada data ya, kayak data kalian, data diri kalian sudah ada ya, termasuk sampai orang tua, pendapatan tuh ada semua ya. Kemudian data tentang ini ya, diri ini pribadi kita bangun jam berapa, tidurnya berapa jam, aktivitasnya apa saja ya, itu juga data ya. Atau bisa juga data kalau kita komunikasi ini, komunikasinya tentang apa, menyarikan apa, ini juga memproduksi data ya. Semua, jadi data itu ada di mana-mana. Ya. Nah, dalam institusi, apalagi ya, kalau institusi sudah pasti ya, karena data itu sangat diperlukan ya. Bisa data dari apa, perbankan atau mungkin apa itu yang bursa efek ya, itu sebagainya itu juga ada datanya ya. Kalau kalian cari di webnya bursa efek, itu ada data indeks harga sahamnya untuk per saham, bagaimana trennya dari bertahun-tahun sebelumnya juga sudah masih ada ya. Dan ini juga sumber informasi yang bisa digunakan ya untuk melihat indeks saham mana yang bagus ya, bank mana yang stabil gitu ya. Kemudian medis juga demikian ya, informasi medis juga saya rasa banyak informasi tentang kesehatan ya. Sekarang rumah sakit umumnya kan sudah mendata semuanya dalam bentuk ini ya, dimasukkan di dalam apa form gitu tentang kesehatan seseorang. Sehingga nanti dari informasi situ kita bisa tahu berapa sih pengunjung rumah sakit ini yang cenderung mengunjungi dokter siapa. Sehingga biasanya rumah sakit itu, oh yang mengunjungi penyakit dalam ini ternyata banyak. Maka dibutuhkan dokter lagi supaya bisa terlayani dengan baik ya yang datang ke rumah sakit tersebut ya. Atau juga perkantoran ya, ini tentunya banyak sekali ya data yang dihasilkan ya. Termasuk kampus IPB juga banyak ya, tentang IPK-nya ya, tentang nilai-nilai mata kuliahnya ya, tentang waktu penyelesaian studinya, tentang pembayaran ininya, itu IPB aja sudah banyak ya, apalagi perusahaan-perusahaan yang lainnya ya. Nah, demikian juga suatu negara ya, jadi kayak Indonesia ini ya, kita ini juga produksi datanya banyak ya. Kependudukan ini bisa dilakukan oleh BPS ya. Kemudian ada data ekonomi, ada survei ekonomi juga yang dilakukan BPS ya, Susenas ya. Data sosial, demografi ya. Atau pertanian juga ya, saya rasa banyak. Ini banyak data-data yang bisa kalian lihat di situs-situs kementerian ya ini ya. Ini ada banyaklah data-data tentang ini sehingga nah seperti ini kalau kalian nyajikan data. Jadi data itu daripada angka ini sajikan. Jadi bisa ada informasi yang lebih menarik ya. Ini ada trennya gitu ya. Sebagainya ya. Nah, saya harapkan nanti tugas akhir kalian seperti ini menyajikannya bagus gitu ya. Ada warnanya yang bagus sehingga orang tertarik. Jangan terlalu merah sekali, ada warnanya apa ini ya, bagus ini warna-warnanya seperti ini ya. Nah, poin penting ya, itu tadi data ini kan ada di mana-mana. Di sekitar kita banyak ya, sehingga ini data perlu kita manfaatkan. Ya, ini ilustrasinya sama dengan kita masak ini ya, asalnya beras gitu ya. Ini ibaratnya ini masih mentah gitu ya, beras ini masih mentah, itu ibaratnya sama dengan data. Nah, data ini, beras ini kan nggak bisa diapa-apain, ya.
supaya bisa disajikan dia harus diolah. Nah, data juga sama, ini harus diolah dulu. Kita olah dengan tadi ya, dengan tabel, grafik gitu ya. Kemudian baru bisa disajikan makanannya, ini berasnya ya. Akhirnya ini kan bisa bermanfaat untuk siapa? Untuk siapa ini ya penggunanya sesuai dengan datanya ya. Datanya misalkan untuk saya nyajikan untuk yang Pak A, berarti informasinya seperti ini saya olahnya. Untuk Ibu B gitu, nanti datanya seperti ini. Jadi sesuai yang kita inginkan. Seperti nasi juga kan ada bisa jadi bubur, bisa nasi lembek, nasi keras, ya itu nasi dan sebagainya. Ya. Oke, pemanfaatan data dalam kehidupan ini saya rasa karena manusia itu nggak lepas dari masalah ya. Makanya kalau ada masalah ini ada permasalahan yang bisa diteliti ya. Nah, sehingga kalau ada yang diteliti kita bisa dapatkan data ya. Nah, data ini nanti yang digunakan untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Permasalahan apa, kita ngumpulkan datanya dari permasalahan tersebut. Tujuannya nanti digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Nah, solusi dari masalah ini nanti bisa digunakan untuk membuat suatu kebijakan ya. Ini kalau sudah level yang tinggi ya. Nah, kebijakan akan tepat sasaran jika yang kita ambil tadi itu datanya itu harus benar ya. Jadi berbasis data yang benar. Kalau datanya salah gitu ya, ya nggak tepat sasaran ya. Jadi bisa saja kalau kebijakan ini nggak benar karena data yang kita kumpulkan itu nggak sesuai gitu ya. Nah, alat yang digunakan ini adalah statistika ya. Nah, statistik kita sudah masuk nih ya. Tadi masih bicara tentang data gitu ya. Oh, data itu banyak ya. Nah, bagaimana kita ingin mengolah data kita itu kita butuh statistika gitu ya supaya bisa dimanfaatkan kita butuh statistika. Jadi ibaratnya tadi yang masalah itu ada problem gitu ya. Ada permasalahan, ada alasan kita perlu meneliti di sini ya. Kemudian problem ini kan kita amati, kita investigasi. Kalau amati itu hanya melihat ya mungkin ya. Kalau investigasi itu mungkin lebih dalam. Kita investigasi. Nah, kita investigasinya dari sini hasil investigasi kita itu nanti dalam bentuk data gitu ya. Nah, data inilah nanti yang kita olah secara statistik sehingga bisa menghasilkan solusi untuk permasalahan ini tadi. Jadi seperti ini cara berpikir statistika ya. Jadi ada problem, kemudian kita investigasi, kita kumpulkan data berdasarkan permasalahan ini, kemudian kita menggunakan ilmu statistik untuk mengambil kesimpulan agar bisa memberikan solusi bagi permasalahan gitu ya. Nah, ini ada masalah yang diteliti mahasiswa Departemen Statistika ya ini ya tentang pengangguran ini ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi status pengangguran di Provinsi Riau dengan metode JIT. Nah, ini kan kalau ini metodenya ya. Tetapi ini ada permasalahannya adalah pengangguran ini apa sih sebabnya gitu ya. Nah, dia teliti. Nah, dari sini nanti diharapkan ini ada hasil yang bisa menyelesaikan masalah pengangguran gitu ya. Kemudian ini identifikasi faktor yang mempengaruhi prestasi mahasiswa. Ini jadi ingin melihat ini ya. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi gitu ya. Nah, dari sini nanti kalau ada tahu faktor-faktornya, faktor itulah nanti yang bisa digunakan untuk meningkatkan prestasi mahasiswa. Jadi misalkan, kalau keaktifan mahasiswa harus begini ya. Kalau mahasiswanya aktif, maka prestasinya juga naik. Atau mungkin waktu belajarnya sekian jam ya dan sebagainya. Dari sini faktor-faktor inilah nanti bisa digunakan. Kalau ini metodenya di statistik ya. Tapi problemnya ini adalah menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi mahasiswa. Nah, ini metode statistiknya ya sehingga kita bisa memberikan solusi. Ini juga data COVID ya kalau nggak salah. Iya, COVID dari Jakarta. Nah, ini mungkin informasi ya. Jadi dari data yang dikumpulkan ini
kita bisa ngelihat trennya, ternyata trennya ini yang pink ini sembuh ya, sembuhnya lebih tinggi gitu ya. Kemudian yang meninggal itu yang merah mana ya? Ini ya, merah ini ya mungkin ya merah terlalu ini ya. Kemudian isolasi mandiri ya, kita punya informasi sini ya. Ternyata yang sembuh itu jauh lebih besar daripada yang meninggal dan atau masih dalam perawatan ya. Itu. Memang trennya di sini semakin meningkat sehingga orang yang terpapar semakin banyak gitu ya. Tapi kalau melihat trennya ini, kalian kan bisa lihat ya, nah, trennya yang masih perawatan ini tetap stabil ya, dari bulan ini nggak berubah banyak gitu ya. Kemudian yang ini soalnya dempet ya, yang meninggal tuh yang mana gitu, di bawahnya atau gimana nggak kelihatan ya ini ya. Nah, yang isolasi mandiri ini trennya meningkat seperti itu ya. Kemudian dari sini juga kita punya informasi apa? Gender gitu ya. Ini dipisah umurnya. Oh, yang anak kurang dari 5 tahun yang terpapar itu banyak yang laki-lakinya gitu ya. Mungkin baik main kali ya. Atau hampir sama ya. Oh ya, baik laki-lakinya ya. Mungkin anak-anak ini banyak main gitu ya kalau anak-anak ya. Nah, itu. Oh, ternyata yang paling besar terkena itu adalah usia berapa ini? 29, 30 ya ini ya yang paling besar ya kalau kita lihat angka di sini. Oke, anak-anak paling sedikit, orang yang besar 60 juga sedikit ya dibanding yang di sini. Ya 2 kali lipat ini ya daripada yang di umur sini gitu ya. Antara laki-laki dan perempuan mungkin nggak jauh beda ya. Nggak jauh beda maksudnya ininya ya angkanya. Tapi memang kayaknya banyak laki ya ini ya. Maunya banyak laki kalau diperhatikan angkanya ya. Oh, kalau U20 ini malah banyak perempuannya ya. Jadi seperti ini. Jadi ini punya informasi sehingga nanti pemerintah perlu menangani, oh anak-anak ada yang terkena, kita butuh waspada ini usia-usia seperti ini ya. Nah, kurang dari 5 gitu ya orang tua. Makanya harus akhirnya di gugus COVID kan disuarakan itu ya. Ya, saya nggak ahli di sini ya, tapi ini informasi umum sehingga ternyata dengan kasus tambah besar ini kita butuh waspada gitu ya. Ini juga ada jurnal dari Elsevier ini cukup keren ya ini ya jurnal yang paling keren ya. Statistic and Network Analysis of 1212 COVID pasien in Henan Cina. Saya nggak ngerti ini, tapi ini tentang suatu riset ya hasil untuk problem solving kasus COVID ya. Ini juga ada tentang statistical analysis on COVID ya. Jadi banyak ini jurnal medis. Jadi ini bisa dimanfaatkan oleh medis ya. Jadi statistik ini bisa dimanfaatkan ya untuk bidang medis ya. Demikian juga ini jurnalnya adalah infection disease ya. Berarti pada bidang-bidang lain juga membutuhkan statistik. Jadi ini ilustrasi problem solving di bidang medis menggunakan statistika gitu ya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Nah, enak gini rehat sebentar. Silakan kalau ada yang tanya. Belum? Belum ada yang tanya? Oke, kalau belum ada tanya Ibu lanjut. Oke, Ibu lanjut ya, kalau belum ada yang tanya. Nah, ini pengertian statistika, ini saya ambil dari buku Agresti ya, saya capture langsung aja tulisannya, khawatirnya kalau biar kalian tahu ya. Jadi kalau perhatikan ini statistik ini adalah art and science ya. Jadi ada seni dan ilmu ya. Ilmu ya dalam mendesain studies ya, penelitian ya, maksudnya suatu riset gitu ya. Dan menganalisa data ya dari
hasil ya, data yang diperoleh ya dari ini studies ini ya. Jadi ini tujuannya statistik. Jadi statistik ini adalah suatu seni dan ilmu dalam mendesain ya suatu riset atau suatu penelitian dan menganalisa data dari data yang dihasilkannya ya. Its ultimate goal is to transition data into knowledge ya. Jadi tujuan utamanya itu adalah mentranslasi ya data menjadi suatu knowledge, suatu pengetahuan ya dan pemahaman dari data tersebut gitu ya. Itu maksudnya ya. Jadi tujuannya di sini ya. Jadi goalnya ini adalah mentranslasi data menjadi suatu hal yang mudah difahami gitu ya. In short, ya dalam secara kalau bisa dalam menyatakan secara kependekan, statistik is the art and science of learning from data. Jadi ini mungkin ya definisi yang mudah ya. Jadi statistik itu adalah seni dan ilmu yang digunakan untuk learning, mempelajari dari data ya. Nah, kalau dijabarkan dalam learning ini ya, ini meliputi merancang karena tadi kita kan butuh ini ya, butuh data ini, data yang dihasilkan tadi, maka kita butuh merancangnya, merancang untuk mengambil datanya, gitu ya. Kemudian kalau datanya sudah diperoleh, kita butuh menganalisisnya, ya. Setelah menganalisis, kita butuh menyimpulkan. Nah, inilah yang siap tadi digunakan untuk problem solving. Ini yang solution tadi ya. Jadi itu. Jadi ini statistika itu butuh merancang karena kita akan mengumpulkan data, kemudian menganalisis data yang sudah diperoleh dan menyimpulkan supaya mudah tadi ya menjadi knowledge and understanding of the world around us ya. Jadi itu tujuannya ya. Oke. Nah, mengapa ini kita menggunakan statistika? Ini ada di buku itu ya, Franklin tadi ya. Statistical problem solving itu meliputi 4 komponen proses. Yang pertama merumuskan, biasanya merumuskan itu menggunakan pertanyaan statistik gitu ya. Yang paling gampang itu dalam perumusan masalah itu menggunakan pertanyaan gitu ya. Kemudian setelah merumuskan, kita perlu collect data, mengumpulkan data ya, menganalisis data dan menginterpretasikan hasil analisis datanya ya. Ini 4 komponen problem statistika solving ya. Nah, kemudian ini disarikan gitu ya. Ini disarikan, ini bisa disarikan menjadi 3 komponen ya kalau di dalam statistik ya. Kalau ini problem solving itu ada 4, ini bisa disarikan menjadi 3 ya. Mendesain ya. Ini menyatakan tujuan dengan statistical question gitu ya, and or gitu ya, boleh atau tidak, how to obtain data. Jadi kita mendesain ya, goalnya apa, terus bagaimana kita mendapatkan datanya. Kemudian kalau sudah punya datanya, kita mendeskripsikan ya, bagaimana mendeskripsikan data tersebut ya, dan menganalisa. Kemudian yang terakhir adalah inference, jadi kita mengambil keputusan ya, atau bisa juga memprediksi. Nggak selalu itu suatu menyimpulkan sesuatu yang tolak hanal atau tidak tolak hanal, tapi bisa juga kalau kalian berhubungan dengan model, itu kalian memprediksi ya. Gitu. Jadi ini ya, jadi dari problem statistika ini bisa dicarikan menjadi 3 komponen statistika. Jadi mendesain, deskripsi, dan inferensi. Inferensi ya biasanya makanya inferensia ya. Nah, ini ilustrasinya. Misalkan di sini apakah ada perbedaan hasil penjualan antara berjualan secara online di Shopee atau dengan toko online di Shopee dan mungkin ya ini ya, dan Tokopedia ya. Jadi ini ingin melihat misalkan ada seorang gitu ya yang jualan, saya punya toko gitu. Saya buka di mana ya, Shopee atau Tokopedia? Tentunya kita pilih kan yang laku gitu ya, yang paling banyak orang tahu ya. Nah, di sini kita perlu pertama ini problemnya ya, problemnya. Terus kita perlu mengumpulkan datanya ya. Nah, ini
Oh, ini enggak ya, maksudnya bukan hanya seorang ya, tapi kita ingin melihat ini apa namanya berjualan online di Shopee dan Tokopedia. Ini apakah ada perbedaannya? Jadi kita ambil ini mungkin toko 1 di Tokopedia terjual 4 misalkan ya, di Shopee 4. Ada toko apa gitu ya. Ini tentunya perlu perumusan ya. Enggak semua toko kita pilih, misalkan kita pilih toko baju gitu ya, ada toko baju A, B, C, D, D, E, baju misalkan lebih khusus lagi, baju anak gitu ya misalkan ya, ini toko baju anak pertama ya, toko baju anak kedua ya, toko baju anak ketiga dan seterusnya. Nah ternyata ini ya hasilnya, nah kita ingin lihat ini, apakah ada perbedaan penjualan toko tersebut di Tokopedia dan Shopee ya. Nah ini kita analisis dengan statistika sehingga nanti kesimpulan berbeda atau tidak ya. Kalau nggak berbeda berarti kita bisa jualan di mana saja, Shopee atau Tokopedia sama saja gitu ya. Tapi kalau misalkan Shopee lebih tinggi ya sebaiknya kita beralih aja ke Shopee gitu ya. Nah, seperti ini ya yang merumuskan data ini penting nanti, jangan sampai kita ngambil nanti contoh itu sembarangan gitu ya. Ada tata caranya untuk mengumpulkan datanya ya. Ini sebenarnya hanya ilustrasi untuk sini ya. Jadi jangan buru-buru gimana ngumpulkannya gitu ya. Nanti ya, sabar ya. Oke. Nah, ini ada seorang ahli statistik, Edward Deming. Edward Deming ini beliau itu ahli quality control. Jadi apa? Pengendalian mutu ya, ahli statistika pengendalian mutu. Nah, beliau ini di-hire di Jepang sebagai ahli sehingga Jepang itu industrinya sangat maju ya. Coba kalian browsing nanti tentang Edward Deming. Penghargaannya sangat banyak itu di Jepang ya. Jadi dia yang membuat produk-produk industri Jepang pesat ya, disukai oleh masyarakat ya, karena apa namanya? Listriknya kecil ya, karena dia low watt biasanya ya, daripada produk-produk Amerika yang tinggi ya. Nah, ini coba ada apa namanya pernyataan beliau yang sangat bagus ya. Without data, you are just another person with an opinion. Jadi kalau kalian tuh nggak punya data, kamu tuh hanya beropini gitu ya. Jadi kalau mau seorang ahli itu kalian harus data ya. Nah, itu ya. Jadi kalau opini itu kan hanya pendapat tanpa berdasarkan data ya. Nah, kita masuk ke pengertian populasi dan sampel ya. Ini sangat penting di statistika nanti karena terkait mengambil data ya. Jadi ada istilah populasi, ada istilah sampel. Sampel ini sebenarnya sampel ya. Nah, cuman ini umumnya kalau di IPB contoh ya. Kalau di ITS itu sampel ya, ada beberapa buku mengatakan sampel ya. Ini definisinya, tapi nanti saya jabarkan di dalamnya ya. Bahwa populasi itu adalah total set of subject in which we are interested. Jadi adalah semua subjek atau semua amatan ya, semua objek atau subjek yang kita amati ya, yang menjadi perhatian kita. Kita cari apa ini? Ya, misalkan kita ingin melihat apa ya? Ini aja tinggi badan mahasiswa TPB gitu ya, itu populasi gitu ya, itu populasinya. Tinggi badan juga ada jenis kelamin ya, gendernya mungkin ya, tinggi badan mahasiswa gitu ya, mahasiswa IP, mahasiswa TPB gitu ya. Kemudian dari populasi ini kita ambil sebagian yang disebut sebagai sampel. Sampel is the subset of population. Jadi subset itu kan himpunan bagian ya, himpunan bagian dari populasi for whom we have or plan to have data ya, di mana kita ini akan mengumpulkan data dari sampel tersebut dan sampel ini often randomly selected. Jadi umumnya sampel ini dipilih secara acak, gitu ya. Oke, ya ini definisi dari Agresti. Nah ini kita lihat ini sudah diindonesiakan. Jadi populasi itu keseluruhan objek pengamatan yang menjadi pusat perhatian kita, ya, itu populasi, ya.
Misalkan seluruh mahasiswa PPKU ya. Kemudian tadi contoh atau sampel itu adalah himpunan bagian dari populasi yang mewakili ya. Maksudnya mewakili itu berarti dia benar-benar dipilih secara acak sehingga benar-benar mewakili. Jadi nggak dipilih yang dari Jawa saja ya. Nggak dipilih yang tinggi badannya di atas 180. Jadi ini semua terwakili dari seluruh daerah terwakili ya. Nah, ini jadi contoh ini adalah sebagian dari populasi ya. Kemudian dari contoh ini nanti kita dapatkan data ya, data. Nah, data ini nanti kalau kita nyatakan dalam bentuk rata-rata, proporsi ya, atau ragam contoh gitu ya. Misalkan rata-rata pengeluaran bulanan mahasiswa PPKU ya. Misalkan lagi rata-rata apa ya? Kalau tinggi badan nggak bisa ya karena gender membedakan. Pengeluaran. Apalagi ya kalian ya? Rata-rata pulsa yang kuota internet yang digunakan ya gitu ya dalam sebulan itu ya, itu kalian bisa menggunakan ini. Ini adalah informasi seperti rata-rata ini disebut sebagai statistik ya. Ini adalah karakteristik numerik dari sampel. Jadi kita sudah mengumpulkan data tadi dari sampel ini, kemudian kita rata-ratakan. Nah ini nilai rata-rata ini sebagai statistik ya. Nah, statistik ini gunanya apa sih Bu gitu ya. Jangan lupa kembali tadi ini kan kita dari populasi ngambil contoh ya. Terus kita punya informasi statistik. Nah, statistik ini nantilah yang digunakan untuk menduga parameter ya. Menduga parameter populasi tadi ya. Jadi parameter ini adalah karakteristik numerik dari populasi. Misalkan rata-rata pengeluaran bulanan seluruh mahasiswa PPKU ya. Nah, sebenarnya kenapa Bu ada perbedaan populasi dan sampel ya? Statistik itu bekerja dengan sampel ya. Nah, itu kalau PPKU mungkin masih populasinya berbatas ya. Maksudnya bisa diamatin semuanya ya. Tapi misalkan kita ingin menduga ini ya, pendapatan per kapita penduduk Indonesia gitu ya. Kita nggak mungkin tuh mengamati semua penduduk Indonesia gitu ya. Nah, biasanya BPS itu melakukan survei, yaitu dipilih nanti ya, dipilih rumah tangga tertentu yang dipilih dengan cara teknik penarikan contoh tertentu gitu ya. Nah, nanti dari statistik itu yang diperoleh BPS itu digunakan untuk menduga populasi tadi, parameter dari suatu populasi ya. Kalau masih PPKU mungkin berapa ribu itu masih bisa ya. Tetapi sekali lagi bahwa statistik itu bekerja dari sampel. Kalau kalian bekerja dengan populasi ini nggak perlu statistik ya. Karena tujuan statistik itu adalah menduga parameter dari statistik yang diperoleh gitu ya. Jadi saya tekankan di sini. Jadi kalau kayak kalian tadi kayak pengamatan yang di ini ya Shopee ini kalian nggak perlu mengamati semua toko yang misalkan tadi yang saya sebutkan menjual baju anak gitu ya. Nggak harus semua. Kalian bisa ambil sampel. Mungkin kalian ambil dari wilayah-wilayah tertentu. Oh Jakarta ini dipilih berapa. Jawa Timur, Jawa Tengah, setiap provinsi itu terwakili seperti itu ya. Nggak perlu diamati semuanya ya. Asal tadi ya ketika mengambil contohnya itu konsepnya yang penting di sini ini contohnya ini ya mewakili. Jadi jangan ngambil contoh yang mudah aja yang mudah diambil datanya nggak boleh ya. Ada nanti tekniknya untuk mengumpulkan data ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mungkin ada yang tanyakan, boleh sebelum saya lanjut. Normal, iya silakan. Saya ingin bertanya mengenai data yang didapat dari hasil statistik itu, Bu. Itu kan berarti masih menggunakan metode peluang ya, Bu ya? Masih menggunakan ilmu peluang karena
Tadi kan pakai sampel ya Bu ya. Berarti ada kemungkinan untuk salah ya Bu. Oh iya, pertanyaannya sudah jauh ini. Siapa tadi yang tanya nih? Aris Bu. Aris. Wah, Aris sudah baca apa aja ini ya? Aris Bu. Aris. Faris. Aris. Iya, udah baca banyak tuh ya tentang peluang. Iya, jadi nanti mengambil contoh itu memang tidak asal-asalan gitu ya. Nah, kalau misalkan ini aja ilustrasinya, kalau mengambil contoh dari mahasiswa PPKU gitu ya. Nah, PPKU itu kan ini ada kelas-kelas gitu. Misalkan saya ingin ngambil contoh 100 mahasiswa PPKU gitu ya. Nah, di situ nanti bisa saya bagi, kan ini ada kelompoknya ada berapa ya? Katakan kelompoknya ada 20 gitu ya. Berarti kalau ada kelompok 20, supaya semua setiap kelompok itu terpilih, kan tadi 100, kelompoknya ada 20. Berarti 100 dibagi 25. Ya. Jadi berarti saya ngambil 5 orang pada setiap kelompok. Nah, cara ngambil 5-nya itu nanti yang menggunakan konsep peluang. Ya. Bisa di random. Di Excel juga bisa. Random 5 angka dari nomor 1 sampai 100. Nanti akan keluar muncul angka berapa yang terpilih gitu ya, yang tersampel seperti itu. Ya, peluangnya itu di situ ininya ya. Peranan peluangnya ya. Tapi enggak itu yang sederhana ya, memang contoh itu macam-macam tuh. Ada yang kayak tadi saya ceritakan BPS itu ya. Jadi BPS itu kan provinsi kita ada 34 ya. Nah, inginnya kan mengambil contohnya itu enggak semua 34 provinsi itu enggak semua orang diambil kan. Nanti dari 34 provinsi itu dipilih dibagi 3 kalau nggak salah, ada 3 wilayah gitu ya. Indonesia Barat, Tengah ini ya. Nanti yang Barat berapa, Timur berapa, Tengah berapa terwakili, itu dipilih provinsi yang terpilih. Nah, itu tahap pertama, level pertama. Setelah provinsi terpilih, dipilih lagi kabupaten kota. Ya. Jadi nggak semua kabupaten kota diamati pada provinsi yang terpilih. Nanti level berikutnya udah kabupaten kota terpilih, di bawahnya adalah ini ya, apa? Serta kabupaten kota, kecamatan ya. Nah, kecamatan. Habis kecamatan turun lagi apa? Kelurahan atau desa. Nah, baru itu masuk ke rumah tangga. Jadi seperti itu, sampling tuh tahapannya macam-macam. Kalau yang tadi PPKU tuh yang simple ya, tadi ya hanya dibagi kelompok gitu ya. Nah, mungkin ada juga yang bagi, udah PPKU ini kan homogen. Nah, saya ambil aja 100 orang tuh secara acak, saya kasih nomor 1 sampai 1000 gitu, saya pilih secara random 100. Tapi kalau ada informasi keragaman gitu ya, oh nah jangan sampai yang terpilih orang Jawa semua, kasih identifikasi Jawa ini diproporsikan sebagai dengan pulaunya atau provinsinya seperti itu ya. Banyak teknik ya. Yang jelas itu gimana meminimalkan keragaman supaya contoh kita itu benar-benar mewakili keragaman yang ada di populasi. Gitu ya. Bisa macam-macam kalau nggak hanya Jawa itu aja ya. Mungkin juga prestasi di sekolahnya kalau mau juga, atau pendapatan orang tuanya juga bisa. Semakin baik keragaman, contoh kita itu semakin baik keragaman yang teridentifikasi, itu contoh kita itu lebih representatif. Jadi memang ruwet aja, semakin banyak kita identifikasi semakin ruwet aja cara samplingnya gitu ya. Ada lagi? Belum. Oke, lanjut lagi ya. Kita masih banyak ya ini materinya ya. Oh, iya ya. Oke, tadi sampai sebentar. Kita sudah sampai ini ya. Oke, kita masuk ini, masih separuh lagi ya. Ya, ini pertemuan pertama tadi karena jelasin ini ya, jadi nggak lama ya. Kemudian ada statistika itu ada 2 cabang, deskriptif dan inferensia ya. Nah, deskriptif itu jadi tadi sudah tahu ini populasi, terus ada sampel ya. Sampel tadi kan dipilih dari populasi dengan metode sampling gitu ya. Nah, dari sampel yang kita peroleh itu kita bisa
mendeskripsikan ya apa aja di sini ya. Biasanya deskripsi ini meliputi teknik-teknik meringkas data dan ini ya biasanya meringkas data itu dalam bentuk tabel gitu ya dan pemberian gambaran umum tentang data ya. Jadi ini hanya mendeskripsikan aja, describe ya, mendeskripsikan. Kemudian dari deskripsi yang kita peroleh itu nanti kita bisa untuk mengambil inferensi ya untuk populasi. Nah, ini teknik statistika yang digunakan. Jadi kalau kita mau generalisasi hasil sampel kita ini untuk populasi, itu ada namanya statistika inferensia ya. Nah, statistika inferensia ini mempelajari kaidah pengambilan keputusan tentang populasi berdasarkan hasil dari sampel dan ini butuh ilmu peluang ya. Nah, ada skor normal, skor macam-macam ya. Ini butuh peluang di sini. Dan ini nggak diberikan ya di sini inferensianya ya. Kalian masih di sini. Nanti kalau sudah meningkat semesternya ngambil metode statistik, kalian bisa belajar tentang statistika inferensia ya. Nah, deskriptif ini saya ambil dari tadi definisinya, nanti kalian baca aja yang ini inferensia. Nah, deskriptif itu meliputi penyajian data dan peringkasan data. Jadi kita ingin menyajikan data ya bisa dalam bentuk tabel atau grafik. Meringkas data kita bisa dalam bentuk suatu value tertentu, nilai apa, nilai rataannya, mediannya, dan sebagainya ya. Kemudian kalau inferensia, karena inferensia ini kan membuat generalisasi ya untuk populasi ya. Nah ini ada metodenya menduga parameter, karena parameter ini kan dari apa? Populasi yang tidak diketahui, kita menduganya dari contoh yang kita peroleh. Atau bisa juga menggunakan pengujian hipotesis ya. Nah, di sini butuh ilmu-ilmu peluang di sini. Ini juga sama ya, tetapi ini biasanya pendugaan parameter ini dalam bentuk selang itu yang butuh peluang ya. Ada pengujian hipotesis ya. Jadi ini ada dua macam ya, yang ini yang deskriptif juga ada dua macam ini ya. Nah, ini statistik deskriptif ya. Ini misalkan kita ingin menyajikan data yang kita miliki ini ya, ini dalam bentuk ini datanya kan tabel ya. Jadi kita misalkan ingin ini adalah apa segmen masyarakat, persentase menyukai program salah satu TV, ini mungkin hasil apa namanya pengamatan gitu ya. Nah, ada suatu stasiun TV A, terus kita nanyain berapa pelajar, ada mahasiswa, PNS, swasta, pengusaha, petani, politisi ya, ini datanya. Nah, bagaimana menyajikan data ini supaya lebih bermakna gitu ya. Kita bisa menggunakan grafik juga selain tabel ya. Tabel ini akhirnya kan kita tahu nih, oh yang tertinggi politisi nih di sini ya, sama mahasiswa nih. Gitu. Yang paling nggak menyukai TV kayaknya petani ya, sedikit ya ini ya. Nah, kemudian bisa juga menyajikannya itu dalam bentuk grafik seperti ini. Ini misalkan popularity of different social media platform. Jadi ini ada beberapa media ya. Nah ini ternyata yang paling banyak disukai ini yang ini ya, biru ya. Biru ini yang Facebook ya, yang paling banyak disukai gitu ya, popularitasnya tinggi. Twitter itu birunya yang mana? Ini ya Twitter. Pinterest ini ya, Pinterest. Yang kuning ini YouTube ya. Ternyata yang paling banyak ini Facebook ya, yang hijau ini Instagram. Yang tumbir itu sedikit ya. Jadi kalian sini ini punya informasi yang lengkap grafik ini. Dari gambar ini sudah bicara banyak ya. Dari lebar ininya ya sudah menjelaskan angkanya. Terus mata juga nangkap, oh yang paling banyak ini nih yang biru-biru apa nih Facebook seperti itu ya. Bisa juga meringkas data kalau seandainya kita punya data seperti ini. Ini kan nggak enak ya lihat angka seperti ini nih. Nah, kita ringkas, oh minimumnya 43, maksimumnya 99 ya. Rata-ratanya sekian, mediannya ya. Modus, seragam, simpangan baku. Ini lebih ini misalkan nilai ujian gitu. Oh, rata-ratanya 71,23. Yang dapat nilai terendah 43, nilai tertingginya 99 gitu ya. Misalkan ini kalau nilai ujian ya. Nah, kemudian mediannya 72. Biasanya ini rata-rata sama median ini nggak boleh jauh ya. Kalau jauh, datanya ini berarti nggak simetrik, sebagainya. Nanti itu ya kalian ya. Kita lebih melihat ke dalam data ya nanti ya itu ya.
Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, inferensinya ini ada pendugaan, menduga pendapatan per kapita, ya. Kok kebenaran ya, per kapita penduduk Indonesia menggunakan data pendapatan sampel, ya. Pengujian hipotesis menguji kebenaran anggapan yang menyatakan bahwa pendapatan per kapita penduduk Indonesia adalah lebih dari 3 juta per bulan. Jadi kalau misalkan kita punya anggapan gitu ya, rata-rata penduduk per kapitanya 3 juta per bulan. Benar nggak ya? Nah, ini diuji dengan pengujian hipotesis. Apakah nanti cenderung lebih besar atau cenderung lebih kecil? Nah, itu nanti dibuktikan dengan pengujian hipotesis. Kalau menduga dari sampel itu, kita punya sampel, terus kita duga rata-ratanya, itu juga sudah masuk pendugaan, ya. Kemudian ada definisi lagi tentang peubah dan skala pengukuran, ya. Nah, peubah dulu ya, atau variabel ya, dalam bahasa Inggrisnya variable. Jadi misalkan variabel ini adalah karakteristik dari objek yang diamati, ya. Oke, misalkan ini ada seorang, kita ngamati apa aja ini ya, umurnya, jenis kelaminnya, pekerjaannya, ya, berat badan, tinggi badan, pendidikan dan lain-lain. Ini adalah peubah, ya. Ini adalah peubah. Jadi mengidentifikasi karakteristik dari suatu objek, ya. Nah, kita ngamati nanti kalau kita punya data kan kita ngamatin ininya ya, peubahnya apa yang diamati gitu ya. Nah, peubah ini mempunyai jenis dan skala pengukuran yang berbeda, ya. Ini penting karena nanti menentukan metode yang sesuai. Jadi kalau data kita kategorik, berarti menyajikannya pakai apa, grafiknya pakai apa, gitu ya. Nah, ini ya, skala pengukuran peubah ini ada 4. Dari yang terendah ini nominal, ya. Kemudian lebih tinggi itu ordinal, meningkat lagi interval, meningkat lagi ini rasio, ya. Nah, nominal itu hanya mengkelaskan, ya. Nominal ini hanya mengkelaskan saja, misalkan jenis kelamin, agama. Jadi dia hanya mengkelaskan aja, ya. Nggak ada. Jadi kalau misalkan kita ngasih angka jenis kelamin pria laki-laki itu adalah 1, wanita itu 0, nggak masalah mau ditukar wanita 1, laki-laki 0 nggak masalah karena angka 0 dan 1 tidak punya makna, ya. Jadi hanya mengklasifikasikan, ya. Kemudian ordinal itu punya tingkatan, ya. Misalkan tingkat pendidikan kan paling rendah SD, SMP, SMA, ya. Itu ya, perguruan tinggi. Atau mungkin dari preferensi ya, mungkin kalian sering ngisi-ngisi kuesioner ya. Ada pendapat gitu dari yang tidak suka, terus sangat tidak suka, cukup ya, kurang suka dulu ya, terus cukup, apalagi suka, sangat suka ya, tingkatan, ada tingkatannya. Nah, sehingga kalau melabelin SD 1, SMP 2, SMA 3 ya, perguruan tinggi 4, labelnya itu berurut sesuai tingkatannya, nggak boleh dibalik, nggak boleh sembarangan. SD saya kasih 5A, SMP 2 nggak boleh karena angka itu mempunyai makna yaitu tingkatan, ya. Kemudian skala pengukuran yang lebih tinggi itu adalah interval, ya. Interval ini misalkan di sini suhu, nah suhu skor AQ ya, ini juga masuk interval. Interval ini cirinya skalanya numerik, jadi dia bisa membedakan ya suhu 100 dengan suhu 50 gitu ya, bedanya 50 derajat. Tetapi di situ suhu 100 itu bukan berarti 2 kali suhu 50. Ya. Panasnya bukan kali 20. Jadi meskipun 100 derajat dibagi 50 derajat itu tidak sama dengan 2. Ya. Itu ciri dari interval. Ya. Jadi titik nol sejatinya nggak ada. Mungkin kalian kalau mengukur suhu itu kan tahu kalau Celsius kan pada air membeku ya. Fahrenheit beda lagi kan. Terus reaumur beda lagi ya. Jadi macam-macam skala pengukurannya. Alat ukurnya. Kemudian
skor IQ juga ya. Bukan berarti orang yang IQ-nya 200 itu 2 kali orang yang IQ-nya 100. Tapi angka 200 dikurangi 100 punya makna selisihnya 100 gitu ya. Oh, IQ-nya selisih 100, tetapi rasionya itu tidak punya makna ya. Karena pengukur skor intelijensia ini kan juga macam-macam ya. Kemudian yang paling tinggi itu skala pengukuran adalah rasio. Jadi rasio itu berat badan misalkan. Orang yang berat badannya berapa? 100 itu 2 kali orang yang berat badannya 50 gitu. Itu ya. Rasio. Jadi perbedaan antara interval dan rasio itu kalau di sini rasionya tidak punya makna pada interval ya, tapi pada rasio itu rasionya mempunyai makna. Dan ini skala pengukuran yang tertinggi ya. Kemudian tipenya itu dibedakan ada kategorik dan numerik ya. Yang masuk kategorik itu adalah skala pengukuran nominal dan ordinal ya. Jadi dia hanya kategorik ya. Tetapi kalau ordinal ini kategoriknya punya urutan gitu ya. Nah, sehingga nanti cara penyajian datanya ini juga berbeda di sini ya untuk data kategorik sama data numerik ya. Kalau yang masuk numerik itu adalah interval dan rasio ya. Nah, ini juga beda nanti penyajiannya dengan ini ya. Ini penting pengkelasan ini karena nanti ini terkait cara penyajian datanya ya. Termasuk nanti inferensianya juga beda ya, makanya nggak semua yang berlaku di sini itu bisa berlaku di sini gitu ya. Makanya ini penting kalian pahami ya. Nah ini jenisnya tadi. Selain itu ya, ini kategorik. Saya rasa udah ada tadi ya contohnya ya. Kalau kategorik itu mengkategorikan saja. Nah kita lihat yang numerik ya. Numerik itu dia bisa discrete, bisa continue. Kalian belajar ya tentang matematik kan ada discrete, ada continue. Kalau discrete berarti nilainya hanya ada pada bilangan bulat gitu ya. Counted ya, count ya. Data cacahan, banyaknya anak ya. Banyaknya cacat per jam yang dihasilkan oleh suatu mesin misalkan ya. Nah, peubah continue itu nilainya dalam suatu selang ya, misalkan tentang bobot ya, voltase suatu alat gitu ya. Oke, ada pertanyaan tentang skala pengukuran? Ini pakai gorden ya. Ada pertanyaan? Ya udah simpan dulu deh, Ibu nyajikan dulu ya. Nah, sekarang kita masuk data ya. Data ini adalah gugus himpunan merupakan hasil pengukuran karakteristik atau peubah ya dari seluruh objek yang menjadi fokus penelitian ya. Nah, data tadi sudah saya sebutkan, data bentuknya tidak selalu numerik ya. Ternyata bisa juga tadi apa? Kategorik, diskrit ya. Atau tadi apa? Ada yang nominal ya. Skala pengukurannya macam-macam ya. Data ini macam-macam, ada data cross section ya. Ini hasil kumpulan pengukuran terhadap objek pada lokasi dan periode waktu tertentu ya. Kita ngamati ya objek gitu ya pada sebenarnya nggak harus lokasi ya. Kita ngamati data aja pada waktu tertentu gitu ya. Kalau time series itu kumpulan hasil pengukuran terhadap satu objek pada ini nggak harus lokasi ya menurut saya iya. Yang dicatat mengikuti urutan waktu ya. Nanti saya koreksi ini. Ini kayaknya lokasinya dihapus aja ya. Kemudian ada data panel. Ini panel itu kumpulan hasil pengukuran terhadap beberapa objek yang dicatat mengikuti urutan waktu. Jadi kalau panel ini ada unsur waktu, ada juga unsur objeknya yang diamati ya. Nah, kalau space time ini baru ada lokasi dan ada waktu. Dia mirip panel sebenarnya, hanya di sini kalau pada space time itu objeknya ini adalah lokasi. Ya, nanti saya jelaskan di sini sudah saya tambahkan ini. Ini misalkan ini ngamati data cross section ya. Ini saya ambil dari bukunya itu tadi ya Frank. Saya lupa Frank apa ya tadi ya. Agresti ya. Ini sodium and sugar amount in
20 cereal breakfast. Jadi kita ngamati ini objeknya. Ini adalah data cross section. Jadi kita ngamati aja. Oh, untuk cereal merek ini sodiumnya segini, sugarnya segini ya. Ini ada tipe A. A itu apa di sini? A itu adalah cereal as being popular for untuk orang dewasa. Sedangkan yang C ini untuk children ya. Kemudian ada merek misalkan Applejack, ini sodiumnya tinggi ya 140, sugarnya 14. Ini cocoknya untuk anak. Ini adalah data cross section. Jadi kita ngamati objeknya ini ya, tapi topiknya sama ya, ini ya tentang breakfast cereal. Kita ngamati merek-merek tertentu. Ini adalah data cross section ya. Nah, ini data spasial, kayaknya ini saya tambahkan, belum ada di materi yang itu ya. Sebelumnya tadi, data spasial ini data yang diamati pada beberapa populasi pada satu periode waktu. Misalnya ini data saya ambil dari bimbingan saya ya, ini tentang banyaknya kasus kriminal di Jawa Timur, ini lokasinya ya. Nah, penyajian data ini kan kurang menarik ya, tapi kalau saya sajikan dalam peta ini bisa kita melihat ya. Ternyata di sini Surabaya ini tingkat kriminalitasnya cukup tinggi gitu ya. Sedangkan daerah Banyuwangi ini kecil ya, yang abu-abu ini sangat sedikit. Jadi kita dengan menyajikan peta ini mungkin lebih punya makna lagi gitu ya, daripada menyajikan data yang bentuknya hanya bar chart ini ya. Data spasial, jadi ada lokasinya ya. Adalah deret waktu itu tadi, jadi kita ngamati tentang topik tertentu ya, misalkan ini penjualan gitu ya, penjualan ini kita amati dari tahun 81 sampai 94 ya, kita amati data penjualan ya. Nah ini juga saya berikan contoh gambar, ini adalah indeks harga saham Andro ya, namanya Andro Energy ini ya, ini diamati dari Mei 2019 sampai Januari 2020, ini trennya ya. Di sini sajikan tren, jadi kita bisa lihat ini trennya dia turun ya. Di sini Agustus, kemudian dia naik dan ini pelan-pelan dia turun lagi ya, tapi nggak sedrastis di sini ya. Ini adalah data deret waktu. Jadi ini ada waktunya, terus ini ada besaran angka yang kita tertarik apa gitu ya. Kemudian data panel ini sebagai longitudinal. Datanya ini, jadi kita ngamati individu gitu ya. Misalkan kita ngamati tinggi tanaman gitu ya, ada tanaman cabai kita gitu ya, cabai A, cabai B, cabai D gitu ya. Kita amati tinggi badan, tinggi tanamannya ya, minggu 1, minggu 2 sampai minggu misalkan 10 gitu ya. Ini juga sama ya. Nah, terus perubahannya tadi ya tinggi tanamannya gitu ya. Mungkin juga kita ngamati apalagi misalkan belum berbunga sih ya kalau masih 1 minggu ya. Nah, mungkin apa ya? Baiknya daunnya atau apa ini bisa kita tambahkan di situ ya. Ini namanya data panel. Jadi ada individu dari misalkan cabai A, cabai B gitu ya. Kemudian kita amati tinggi tanamannya waktu minggu 1, minggu 2 sampai minggu berapa gitu ya. Nah, kalau data space time ya. Nah, ini ya. Space time itu datanya ini ada lokasi, ini amatannya ya. Amatannya ini ada latitude longitude-nya, posisinya ya. Ini ada tahunnya ya. Jadi ini adalah hasil pengukuran satu objek yang diamati pada beberapa lokasi dan mengikuti urutan waktu. Ya. Ini data space time ya. Nah, ini mungkin menyajikan datanya. Ini saya ambil dari penelitian bimbingan saya ya. Jadi kita bisa nyajikan secara spasial, jadi tahu lokasi. Ini waktu tahun 2011. Ini tentang indeks pembangunan gender ya, kalau nggak salah. Maaf, indeks pembangunan gender ya. Nah, di sini kita tahu yang tinggi ini lokasi di sini ya. Ini adalah, ini yang ditandain cuma yang terendah ya. Yang terendah ini Blora sama Pemalang ya. Nah, ini tahun 2012 ya dan seterusnya. Nah, ini meningkat ya ini ya, Gerobokan ini yang asalnya apa? Nah, ini makanya dengan gambar ini kita bicara banyak. Gerobokan
bukan yang ini Brebes ya yang tandanya. Ini Brebes, yang ini pindah hijau ya, ini meningkat ya, ini ya ada peningkatan ya. Ini juga demikian, yang asalnya dia biru itu kan rendah ya, ini sekarang tahun 2014 ini sudah meningkat Banyumas ya. Jadi kita bisa melihat lokasi apa datanya itu berapa, terus kita juga bisa melihat tren waktunya ya. Jadi yang warna birunya yang tadi asalnya banyak, ini sekarang sudah berkurang di sini gitu ya. Tetapi yang aneh ini aja ya, Blora yang tadinya apa sudah bagus sekarang menjadi rendah gitu ya. Lebih menjadi tinggi ya, menjadi tinggi ya. Blora ini sudah meningkat gitu. Kalau ini kan tetap stabil dia, bro, ya nggak berubah. Tapi ini juga tetap, ini ada perubahan ya. Kemudian pengumpulan data, ini dibahas nanti detailnya di setelah UTS ya. Ada menggunakan percobaan ya. Nah, kalau percobaan itu datanya dibangkitkan dengan memberikan perlakuan terhadap suatu objek. Ini biasanya di bidang pertanian, melakukan suatu percobaan ya. Dan juga diterapkan juga di bidang-bidang psikologi, misalkan kita punya metode pembelajaran apa gitu ya, A, B, C, D itu ini percoba menggunakan pengumpulan data menggunakan percobaan ya. Atau melakukan survei, jadi datanya sudah ada di alam, tinggal dikumpulkan ya. Nah, cuman di sini ada metode bagaimana mensamplingnya gitu ya. Kayak tadi ya untuk pendapatan per kapita itu dilakukan menggunakan survei ya. Datanya sudah ada, kita tinggal mengumpulkan, tapi butuh teknik sampling tertentu ya. Atau data administratif, ini hasil pencatatan administrasi suatu institusi ya. Misalkan perbankan, ini kan punya data ya. Atau supermarket ya, itu kan ada datanya. Ini sudah ada, kita bisa menggunakannya dengan tujuan ya yang kita inginkan ya. Ini. Atau bisa juga data itu yang ada tersedia di secara natural ya. Aktivitas manusia yang terekam secara otomatis ya. Misalkan kalau kita menggunakan smartphone, browser ya, ini ya, media sosial, belanja online, nonton YouTube dan lain ini sudah ada data-datanya juga ya. Berapa kali kalian download ini, misalkan aplikasi ini berapa kali dipakai ya. Nah, belanja online ya, saya termasuk juga yang suka belanja online ya, karena tinggal pencet ya. Aktivitas jalan kaki ini kan terekam ya, biasanya kita dapat email perjalanan Anda selama sebulan ini kemana saja ya, itu ya. Ini banyak aplikasi, cuman saya biasanya yang pakai Google itu ya. Nah, terus ada juga aktivitas yang terekam satelit ya. Ini ada CCTV ya, ada juga data yang tentang ini ya, satelit itu yang biasa digunakan untuk berbagai macam keperluan tuh satelit Landsat ya, Spot. Indonesia pakai ya satelit Landsat itu, datanya ada di LAPAN ya, itu bisa digunakan untuk pertanian ya, untuk monitoring lahan ya, biasanya menggunakan data-data satelit yang terekam secara reguler mengitari bumi kita, bumi ya, dan sebagainya ya. Semua data ini bisa dimanfaatkan ya. Nah, ini ilustrasi data yang terekam otomatis ya tadi ya, ada berbagai macam aplikasi ini ya. Ini termasuk berapa yang ini ya, yang memakainya ya. Seperti ini. Nah, satu lagi yang sekarang sudah tren ya, karena kemampuan komputasi yang sudah bagus ya, ini ya sekarang ini, makanya sekarang sudah banyak tentang big data, dan big data ini sudah apa ya, membantu untuk ini ya, policy suatu institusi ya. Datanya besar, kompleks ya, tidak dapat dikelola, di capture storage secara dengan software biasa. Jadi ini butuh software tertentu ya. Jadi pada big data ini dibutuhkan skill baru dalam analis data ya. Sekarang di statistika ini sudah ada ya mata kuliah yang khusus membahas tentang big data ya. Jadi maksudnya big data itu dia velocity-nya jadi berubahnya cepat. Ya, jadi perlu analisis yang real time. Jadi kita bisa menganalisis supaya cepat data ini bisa dimanfaatkan ya. Terus volumenya sangat besar ya.
Makanya tidak bisa dianalisis dengan Excel gitu ya, nggak bisa. Kemudian varietasnya juga banyak ya. Ada yang teks, gambar ya, suara ya. Nah, yang sekarang sudah banyak dikerjakan di statistik ini yang teks ya. Yang gambar ini belum, suara juga belum ya. Nah, ini saya berikan ilustrasi hasil bimbingan mahasiswa saya ya yang S2. Ini tentang data perhotelan ya. Jadi datanya ini dikumpulkan dari Peggy Hotel Booking ya, platform yang ini ya, dia menggunakan web scraping tool. Ini ada alatnya ya, ini web scraping tool. Kemudian sampling metodenya dia menggunakan purposive sampling, ya ini nggak perlu saya jelaskan ya. Nah, customer review-nya itu dipilih menggunakan bahasa Indonesia dari tahun 2015 sampai 2018 ya. Terus yang dipilih ini hotel bintang 3 sampai bintang 4 ya. Nah, dari ini diperoleh hasilnya 50.922 customer review ya dari 510 hotel pada 21 kabupaten kota di Indonesia ya. Ini ya. Jadi ini lokasinya. Nah, yang bulatnya gede berarti dia banyak ya. Yang bulatnya kecil ya berarti sedikit gitu ya. Kayak ini kecil gitu ya. Jadi bisa dilihat lokasi-lokasinya dengan menggunakan ini ya. Nah, ini perinciannya datanya yang 3 hotel bintang 3 itu ada sekian persen ya, 60%, bintang 4 35%, ini 5% ya, dan totalnya tentunya 100 ya. Jadi ini baiknya hotel, ini customer review-nya segini. Ini data masuk sudah data yang besar ya. Kemudian datanya ini kan dia ngamati tentang ini ya, customer rating sama customer review. Jadi ada customer ratingnya. Jadi maksudnya apa namanya yang mengunjungi hotel ini memberikan rating gitu ya. Terus kalau sini kalau dia sudah menggunakan itu kadang-kadang ini kan memberikan review ya, hotel ini berapa sih reviewnya. Jadi ada customer review, ini kalau ini datang langsung, kalau ini yang pernah melakukan tapi tidak melakukan langsung gitu ya. Jadi ada 2 cara ini. Kita ingin nge-match-kan gitu ya. Nah, ini hasilnya ini misalkan ini Hotel Tentrem Jogja gitu ya. Ini kan dia masuk bintang 5 ya. Nah, berdasarkan 88 ulasan dia 9,4 gitu ya nilainya ya. Nah, ini hasilnya ya. Dia menghubungkan antara hotel customer rating ya dengan hotel star rating. Ternyata di sini bisa dilihat trennya ini kan ya kalau customer 3 itu sekitar 8,5 ya ratingnya ya. Kalau 4 itu sekitar 9, kalau 5 itu ya sekitar 9, ya. Jadi dari rating-rating ini nanti dikelompokkan seperti ini ya. Nah, ini ada kecenderungan bahwa higher hotel star rating juga higher customer satisfaction and more consistent quality ya. Nah, sedangkan ini kalau dari customer review rating ya, ini yang tadi dari Peggy tadi ya. Dia mencocokkan, ini enggak jauh beda ya antara customer rating ini. Ya. Antara bintang 3, 4, 5 itu nilai angka-angka yang keluar di sini ini enggak jauh beda ya. Jadi customer ratingnya itu nilainya 2 sampai 10 ya. Oke. Kalau yang sini malah sampai 2 ya kalau yang di customer review. Tapi kalau di sini customer review-nya ini paling kecil hanya 6 ya. Nah, ini dari Peggy tadi ya, kata-kata itu dibuat awan kata, ini namanya word cloud, awan kata. Jadi dari awan kata pertama ini ada muncul ini ya, staff friendly kind service, mungkin ini dikelompokkan sebagai service ya. Terus ada awan kata berikutnya ini price, breakfast, jadi dikelompokkan ini ya. Nah, ya dan sebagainya. Ini awan kata yang terbentuk dari kata yang dikumpulkan dari situs Peggy tadi. Nah, data inilah nanti yang dianalisa untuk big data. Ya. Nanti mana sih yang membuat hotel tuh paling diminati oleh customer ya? Dia harus bagus di mana nih, gitu ya?
Apakah juga semuanya ini harus tinggi gitu ya, maksudnya lokasinya strategis ya, servisnya bagus, ini sesuai harga dengan apa foodnya ya, terus fasilitasnya dan sebagainya. Ini tentang big data ya. Nah, kalau yang seperti ini sudah butuh ini ya, sudah membutuhkan software tertentu. Biasanya pakai software R ya. Ini ada penerapan ya di statistika, ada bidang ekonomi ya. Ini bisa dilihat ini tentang apa tren gitu ya. Ini triwulan year Kalimantan. Jadi trennya bisa dilihat ya. Oke. Ini 3 besar PDRB keuangan usaha pada triwulan ketiga ya. Jadi pada bidang konstruksi ini paling tinggi ya. Pada kesehatan di bawahnya ini enggak jauh beda kesehatan dengan perdagangan ya. Kemudian dijabarkan lagi sumber pertumbuhan PDRB-nya, ternyata PDRB yang tumbuh itu paling banyak di bidang konstruksi ya. Pertambangan kedua, pertanian ini kecil ya. Oke, jadi data yang gede ini diperinci lagi gitu ya, 3% pertumbuhan ya. Terus habis itu diperinci lagi sumber pertumbuhan lapangan berdasarkan lapangan usaha tahun sama ya, tahun 2 ya. Sumber pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha ya. Ini lapangan usaha, ini juga lapangan usaha ya. Apa bedanya ya ini ya? Saya jadi 3 besar pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha. On year triwulan itu apa bedanya ya ini ya? Nggak tahu saya. Ini bidang bisnis ya. Mungkin ini di capture ya. Jadi kita nggak tahu juga informasinya lebih dalam ya. Ini tentang startup bisnis ya. Oke, ini penerapan. Jadi saya harapkan nanti tugas akhir kalian tuh datanya sederhana aja, tapi menyajikannya yang cakep gitu ya, yang keren. Gitu ya. Bidang politik ya, saya rasa ini seringnya. Terus iklim ini juga sering kita lihat ya, mana daerah yang rawan ya. Ini yang ada, ini kan ada nilai hujannya ya. Yang biru itu yang saya nggak kelihatan nih soalnya yang kecil yang mana ya. Nah, dari daerah-daerah yang rawan hujan tuh yang mana itu bisa kelihatan ya. Oke, ada pertanyaan? Wah, saya sudah melebihi jam ya, nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan nggak, Nak? Oke. Ada pertanyaan? Cukup, Bu. Cukup. Oke, kalau cukup. Bentar. Sudah cukup ya? Oke, Ibu akhiri kuliah hari ini. Terima kasih. Kalian boleh aja tanya ya di WAG ya, jangan segan-segan tanya. Saya akan mengedarkan Google Form yang isinya summary. Jadi kalian isi kapan aja deh sebelum kuliah minggu depan, atau kita batasin aja ya sampai minggu ya submitnya ya. Google Form. Baik, meringkas yang hari ini. Tujuannya kalian juga punya ringkasan. Jadi nanti kalian bisa simpan itu. Bisa simpan, oh kemarin ringkasannya ini gitu ya. Terus saya kasih tugas yang mudah, membacalah satu media gitu. Dari situ tentukan peubahnya apa, skala pengukurannya apa. Misalkan gini nih, banjir nih, Jawa Tengah sedang banjir itu ya. Oh, di situ ada peubah apa itu? Ketinggian airnya. Itu masuk skala pengukuran yang apa? Ini ya, rasio tadi ya skala pengukurannya. Oh, kekeruhannya segini. Keruh itu berarti tingkat kekeruhan. Itu mungkin bening, sedang, apa tadi keruh, sangat keruh. Berarti itu apa? Ordinal seperti itu ya. Ya, mati seperti itu. Oh, penduduk yang terpapar ini daerah ini, oh itu berarti banyaknya apa ya? Lahan yang apa namanya? Banyaknya rumah yang terbanjirin itu berapa gitu ya, area yang kena banjir itu berapa gitu. Itu juga bisa ya itu. Oke, terima kasih semuanya, tetap semangat ya, kita kenalnya cuman via virtual ya, tapi nggak masalah ya, yang penting kalian tetap semangat ya, be happy. Mudah-mudahan ya Nak ya kondisi pandemi ini segera berlalu, kita bisa jumpa ya.
Iya, jangan patah semangat ya. Insya Allah ini kan kita belajar ini untuk meningkatkan wawasan kita ya. Semakin tinggi ilmu, insya Allah kita itu jadi tambah manusia yang tambah baik ya menurut saya ya. Karena kita akan patuh gitu ya. Kita akan ya tambah, kalau orang Islam kan namanya tambah soleh atau solehah. Kita tambah kagum sama penguasa kita gitu ya, Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya akhiri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Salam, Terima kasih Bu. Ya, minggu depan. Izin Ya, Ibu tutup ya. Ya, Nanti rekamannya akan Ibu share ya. Iya, Bu. Baik Bu, terima kasih. Nah, saya akhiri untuk semuanya.